Baiklah, di video kali ini akan dibahas mengenai bangun datar. Adapun pengertian dari bangun datar yaitu bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau lengkung. Bangun datar terdiri dari beberapa macam, dan yang akan dibahas dalam video kali ini adalah persegi panjang, persegi, segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Yang pertama, persegi panjang. Persegi panjang merupakan sebuah bangun datar yang sama panjang dan memiliki 4 buah titik sudut siku-siku. Dari pengertian tersebut, dapat dibuat gambar dari persegi panjang, yaitu yang pertama, buat 4 titik seperti ini, kemudian hubungkan karena garis AD dan CD ini berada di dalam persegi panjang, maka dibuat dengan garis putus-putus. Seperti ini. Persegi panjang ABCD ini memiliki 4 buah titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dari gambar tersebut dapat dilihat sifat-sifat dari persegi panjang, yaitu mempunyai 2 pasang sisi yang berhadapan yang sama panjang. Adapun pasangan sisi tersebut yaitu AB sama panjang dengan CD dan AC sama panjang dengan BD. Kemudian sifat yang kedua, semua sudut-sudut sama besar, yaitu 90 derajat atau merupakan sudut siku-siku. Yang ketiga yaitu diagonal-diagonal pada persegi panjang saling berpotongan tepat di titik pusat bangun persegi panjang. Kemudian sifat yang keempat yaitu titik pusat persegi panjang membagi diagonal menjadi 2 bagian yang sama panjang. Kemudian adapun rumus-rumus yang berhubungan dengan persegi panjang yaitu yang pertama, keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Di sini panjang persegi panjang adalah AB dan lebar persegi panjang adalah AC. Kemudian untuk luas persegi panjang yaitu sama dengan panjang dikali lebar. Yang kedua, persegi. Persegi merupakan sebuah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Dari pengertian tersebut dapat dibuat gambar sebuah persegi, yaitu yang pertama, buat 4 titik dengan jarak yang sama. Kemudian hubungkan keempat titik tersebut. Seperti ini. Kemudian dari gambar ini dapat dilihat sifat-sifat dari persegi, yaitu yang pertama, semua sisinya sama panjang. Artinya
AB sama panjang dengan BC, sama panjang dengan CD, dan sama panjang dengan AD. Sifat yang kedua, semua sudutnya sama besar yaitu 90 derajat atau merupakan sudut siku-siku. Dan sifat yang ketiga, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus dan sama panjang. Adapun diagonal dari persegi ini yaitu garis AC dan garis BD. Dari gambar dapat dilihat bahwa kedua diagonal ini sama panjang dan berpotongan tegak lurus. Kemudian adapun rumus-rumus yang berhubungan dengan persegi yaitu yang pertama keliling persegi. Keliling persegi sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S, di mana S ini merupakan panjang sisi, atau secara singkat dapat dibuat keliling sama dengan 4 dikali S. S ini dapat berupa panjang DC, atau panjang BC, atau panjang BA, ataupun panjang AD. Kemudian untuk luas persegi yaitu luas sama dengan sisi dikali sisi. Sisi dikali sisi. Yang ketiga, segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang terbentuk dari 3 buah titik yang tidak segaris. Adapun gambar dari segitiga yaitu yang pertama, buat 3 titik tetapi tidak segaris. Seperti ini. Kemudian hubungkan ketiga titik tersebut. Seperti inilah gambar dari segitiga. Adapun sifat-sifat dari segitiga ini yaitu yang pertama, ketiga titik sudut berjumlah 180 derajat. Artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kemudian sifat yang kedua yaitu dibatasi oleh 3 buah garis yang saling berpotongan antar dua garisnya. Dan sifat yang ketiga yaitu tidak memiliki diagonal sisi. Adapun rumus-rumus yang berhubungan dengan segitiga ini yaitu yang pertama, keliling segitiga. Keliling segitiga atau K sama dengan panjang sisi ditambah panjang sisi ditambah panjang sisi, atau dalam gambar keliling segitiganya sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang AC. Ini dia keliling dari segitiga pada gambar tersebut. Kemudian untuk luas segitiga, luas sama dengan setengah atau dapat ditulis 0,5 dikali alas dikali tinggi. Alas pada segitiga di samping adalah BC, sedangkan tingginya yaitu Nah, ini dia tinggi dari segitiga.
dengan mencari panjang AD atau panjang jarak antara titik A dengan garis BC. Yang keempat, jajar genjang. Jajar genjang adalah sebuah segi empat yang sisinya sepasang-sepasang yang sama panjang dan sejajar. Adapun sifat-sifat dari jajar genjang ini yaitu yang pertama, terdiri dari sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudutnya sama besar. Adapun gambar dari jajar genjang ini yaitu yang pertama, buat 4 titik seperti ini. Kemudian hubungkan keempat titik ini. Nah, inilah gambar dari jajar genjang. Adapun rumus-rumus yang berhubungan dengan jajar genjang ini yaitu yang pertama, keliling jajar genjang. Keliling jajar genjang adalah atau sama dengan 2 kali alas 2 kali alas ditambah 2 kali sisi miring. Kemudian untuk luas dari jajar genjang ini yaitu luas sama dengan alas dikali tinggi. Alas dikali tinggi. Adapun tinggi dari jajar genjang di sini adalah jarak antara titik A ke sudut ED. Yang kelima, trapesium. Trapesium yaitu sebuah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar. Adapun gambar dari trapesium yaitu langkah yang pertama, buat 4 titik seperti ini. Kemudian hubungkan ke 4 titik ini. Nah, seperti inilah gambar dari trapesium. Adapun sifat-sifat yang dimiliki oleh trapesium yaitu sifat yang pertama, memiliki sepasang sisi yang sejajar tetapi tidak sama panjang, yaitu pasangan sisi yang sejajar adalah AD dengan BC dan AB dengan DC. Kemudian sifat yang kedua yaitu sudut-sudut yang berdekatan di antara dua sisi yang sejajar berjumlah 180 derajat, yaitu sudut A dan sudut D serta sudut B dengan sudut C. Kemudian sifat yang ketiga yaitu jumlah semua sudutnya sama dengan 360 derajat. Artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D sama dengan 360 derajat. Adapun rumus yang berhubungan dengan trapesium ini yang pertama keliling. Keliling trapesium atau K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau jika dilihat dari gambar maka kelilingnya adalah panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah
AD. Nah, inilah keliling dari trapesium. Kemudian untuk luas trapesium yaitu sama dengan setengah atau 0,5 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Nah, jumlah sisi sejajar dari gambar adalah AB, panjang AB ditambah panjang CD. Nah, dikali tinggi. Di sini AB ditambah CD ini harus diberi kurung seperti ini. Kemudian adapun tinggi dari trapesium ini adalah jarak antara titik A atau titik B dengan sudut CD, atau jika digambarkan maka tingginya adalah panjang garis AE. Nah, ini dia tinggi dari trapesium, yaitu panjang garis AE. Yang keenam, layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sumbu diagonal yang lainnya. Adapun gambar dari layang-layang ini yaitu yang pertama, buat 4 titik dengan aturan seperti ini. Kemudian hubungkan ke 4 titik ini. Nah, seperti inilah gambar dari layang-layang. Kemudian, adapun sifat-sifat dari layang-layang ini yaitu sifat yang pertama, memiliki dua diagonal yang tidak sama panjang. Adapun diagonalnya adalah AD dan BC. Kemudian sifat yang kedua yaitu mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Pasangan sisi tersebut dari gambar adalah AB dan AC serta CD dan BC. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Adapun sudut yang sama besar tersebut adalah sudut A dengan sudut D serta sudut B dan sudut C. Kemudian adapun rumus-rumus yang berhubungan dengan layang-layang ini yaitu yang pertama, keliling dari layang-layang. Keliling layang-layang adalah A ditambah B ditambah C ditambah D, atau dalam gambar keliling dari layang-layang adalah panjang AB ditambah panjang AC ditambah panjang BD ditambah panjang CD, atau dapat dipersingkat menjadi 2 kali panjang AB ditambah 2 kali panjang BD, karena AD dan AC sama panjang serta BD dan CD sama panjang. Yang ketujuh, belah ketupat. Belah ketupat yaitu sebuah bentuk segi empat yang semua sisi-sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Adapun gambar dari belah ketupat yaitu langkah yang pertama, buat 4 titik seperti ini. Kemudian hubungkan ke 4 titik tersebut.
Nah, seperti inilah gambar dari belah ketupat. Yang berwarna merah dan bergaris putus-putus adalah diagonal dari belah ketupat. Adapun sifat-sifat dari belah ketupat ini yaitu yang pertama, semua sisinya sama panjang, artinya AB, AC, dan CD serta BD sama panjang. Kemudian sifat yang kedua yaitu kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri. Kedua diagonal tersebut adalah AD dan BC. Kemudian sifat yang ketiga yaitu kedua diagonal saling membagi dua sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Kemudian adapun keliling dari belah ketupat yaitu S ditambah S ditambah S ditambah S, atau pada gambar kelilingnya adalah AB ditambah BD ditambah DC ditambah AC, atau karena AB sama dengan BD sama dengan AC sama dengan CD, maka rumus keliling dari belah ketupat adalah 4S. Kemudian adapun rumus luas dari belah ketupat yaitu setengah dikali D1 dikali D2. Jika dilihat dari gambar, maka luasnya adalah setengah dikali BC dikali AD.